Apa itu pekan suci? Apakah Triduum itu? Triduum berasal dari bahasa Latin yang berarti 3 hari. Kita mengenalnya dengan kata Tri Hari Suci. 1. Triduum adalah satu perayaan panjang meskipun berlangsung 3 hari. Mulai dari Kamis Putih hingga Minggu Paskah. Semuanya adalah satu perayaan liturgi yang utuh. Kita masuk ke dalam misteri Paskah. 2. Setelah Misa Kamis Putih biasanya tidak ada berkat. Berkat baru diberikan pada akhir malam Vigili Paskah sebagai tanda kebangkitan Kristus yang membawa berkat baru bagi umatnya. 4. Jumat Agung adalah satu-satunya hari tanpa misa. Hanya ada liturgi sengsara sebagai perenungan atas pengorbanan Yesus di salib. 5. Lilin Paskah hanya dinyalakan sekali setahun di Vigili Paskah, melambangkan Kristus terang dunia yang mengalahkan kegelapan maut. 3 hari berturut-turut kita diajak untuk bukan mengenang, tetapi ikut serta menghadirkan misteri keselamatan ilahi di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati. Selama masa Prapaskah, kita tidak pernah mendengar lagu kemuliaan kepada Allah di surga dinyanyikan. Tetapi tiba-tiba di hari Kamis Putih, lagu ini dinyanyikan dengan megah. Kenapa ya? Karena pada hari raya Kamis Putih, kita memasuki masa Triduum Paskah, 3 hari kudus yang menghadirkan kembali misteri keselamatan. Dan kemuliaan dinyanyikan sekali saja sebagai tanda sukacita surgawi karena Yesus memberikan Ekaristi dan imamat kudus. Tetapi setelah itu, lonceng berhenti, musik sunyi, kita masuk ke dalam suasana penderitaan Kristus, gereja mulai ikut berduka. Sampai nanti lonceng dan lagu kemuliaan kembali menggema penuh sukacita di Vigilinya Paskah, merayakan kebangkitannya. Jadi lagu kemuliaan di Kamis Putih itu bukan cuma seremoni, itu adalah tanda surgawi hadir di bumi dan jadi jembatan dari sukacita menuju penderitaan yang membawa keselamatan. Makna yang begitu dalam setiap momennya. Selamat Hari Raya Kamis Putih. Selamat memasuki Triduum Paskah. Jangan lupa ikut tuguran setelah Misa Kamis Putih. Di dalam gereja Katolik, ada satu momen sakral saat kita diajak menemani Yesus dalam sepi dan malam, dalam tuguran. Di saat paling gelap dalam hidupnya di Taman Getsemani, Yesus tidak minta kekuatan militer, tidak minta popularitas, ia hanya minta kesetiaan. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja dengan aku? Tuguran setelah Misa Kamis Putih bukan sekedar doa biasa, tapi bentuk kasih. Kita datang bukan untuk minta, tapi untuk setia menemani, karena Yesus meminta kita. Kini giliran kita untuk menjawab panggilan itu. Mungkin dunia tertidur, tapi malam ini kita bisa jadi satu dari mereka yang berjaga untuk Dia yang selalu menemani kita. Maukah kamu berjaga bersama aku? Tuhan memberkati. Apa arti adorasi Sakramen Maha Kudus setelah Misa Kamis Putih? Setelah Misa Kamis Putih selesai, Sakramen Maha Kudus tidak disimpan kembali di tabernakel seperti biasa, tetapi dibawa ke tempat khusus yang disebut altar reposisi, untuk kemudian diadorasi oleh umat. Adorasi ini adalah bentuk berjaga dan menemani Yesus, mengenang saat ia berdoa dan mengalami kesedihan di Taman Getsemani sebelum ditangkap dan disalibkan. Adorasi Sakramen Maha Kudus pada malam Kamis Putih adalah momen hening dan penuh makna, mengajak umat untuk merenungkan cinta Yesus yang rela menyerahkan dirinya demi keselamatan dunia. Kita diajak untuk seperti para murid, berjaga-jaga bersama Yesus, meskipun dalam Injil, para murid justru tertidur ketika Yesus paling membutuhkan mereka. Melalui adorasi ini, umat Katolik masuk dalam suasana pekatnya penderitaan Kristus, bukan dengan kesedihan semata, tapi dengan hati yang siap untuk mengikutinya sampai puncak pengorbanan di kayu salib. Kenapa tidak ada lagu penutup di Kamis Putih dan Jumat Agung? Hal ini berkaitan dengan cara gereja Katolik merayakan Triduum Paskah, yaitu 3 hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Vigili Paskah. Ketiganya bukan 3 misa terpisah, tapi merupakan satu kesatuan liturgi besar yang merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. 1. Kamis Putih tanpa lagu penutup dan berkat. Misa perjamuan Tuhan pada Kamis Putih tidak diakhiri dengan lagu penutup atau berkat, karena liturgi ini belum selesai, melainkan berlanjut ke perayaan Jumat Agung. 2. Jumat Agung tanpa lagu pembuka dan penutup.
Perayaan Jumat Agung dimulai dengan keheningan penuh, tanpa lagu pembuka, dan imam langsung sujud di depan altar. Liturgi ini tidak ditutup dengan berkat atau lagu penutup, karena masih menjadi bagian dari Triduum yang belum selesai. 3. Sabtu Suci, Vigili Paskah. Tanpa lagu pembuka biasa, liturgi Sabtu Suci tidak diawali dengan lagu pembuka seperti misa lainnya. Sebagai gantinya, dimulai dengan liturgi cahaya, yaitu pemberkatan api dan lilin Paskah. Tidak adanya lagu pembuka atau penutup di momen-momen ini adalah cara gereja mengajak umat untuk masuk ke dalam suasana agung, hening, dan khusyuk, serta menyadari bahwa Triduum Paskah adalah satu perayaan suci yang utuh. Paus Fransiskus mencium kaki umat Muslim pada saat pembasuhan kaki pada pesta Hari Raya Kamis Putih. Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia telah memberikan teladan bagaimana melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk selalu mencintai sesama umat manusia. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Tuhan memberkati. Bagaimana caranya Yesus menang atas maut dan neraka? Di puncak Golgota, langit kelam, dunia seakan hening, sebab anak manusia tergantung diam. Darahnya menetes bukan dalam amarah, tapi dalam kasih yang tak mengenal batas. Iblis bersorak, neraka bersuka, mereka kira salib adalah tanda kekalahan. Namun, salib justru menjadi tahta tempat sang raja mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus tidak mengutuk, ia tidak menuntut pembalasan. Justru dari bibirnya keluar kata yang menggetarkan alam. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saat itulah neraka terdiam, setan tertunduk, karena kasih yang diucapkan dari salib lebih kuat daripada 1000 pasukan. Hanya kasih dan pengampunan yang bisa mengalahkan maut. Dan kasih itu adalah Dia sendiri. Dia yang menciptakan manusia dan kini yang membelanya hingga akhir. Dia yang tidak tega melihat ciptaannya binasa hingga rela binasa agar kita selamat. Seorang serdadu pun bersaksi. Musuh menjadi saksi. Sungguh Dia ini anak Allah. Karena siapa yang bisa mengasihi seperti itu jika bukan Sang Pencipta manusia itu sendiri? Tuhan memberkati. Fakta unik tentang jalan salib. 1. Sekitar tahun 1219, Santo Fransiskus bersama Ordo Fransiskan mendapatkan izin khusus untuk merawat tempat-tempat suci di Yerusalem termasuk Via Dolorosa. 2. Pada tahun 1342, Paus Clemens ke-6 secara resmi menunjuk Ordo Fransiskan sebagai penjaga tanah suci. Ordo Fransiskan kemudian mengembangkan devosi jalan salib bagi para peziarah yang datang ke Yerusalem. 3. Karena tidak semua orang bisa berziarah ke Yerusalem, para Fransiskan mulai membangun replika jalan salib di berbagai tempat, terutama di gereja-gereja Eropa. 4. Sekitar tahun 1731, Paus Clemens ke-12 memberikan hak eksklusif kepada Ordo Fransiskan untuk mendirikan dan memimpin ibadah jalan salib di seluruh dunia. 5. Dulunya jumlah perhentian jalan salib tidak selalu 14, ada yang hanya 7, ada juga yang lebih dari 14. Baru pada abad ke-18, Paus Clemens ke-12 menetapkan 14 perhentian yang kita kenal sekarang. 6. Jalan salib di Via Dolorosa Yerusalem panjangnya sekitar 600 meter hingga 1 km. 7. Jalan salib terpanjang di dunia ada di Altutik, Jerman sepanjang 9,6 km. Via Dolorosa bukan hanya ada di Yerusalem. Di Spanyol, banyak kota seperti Sevilla dan Malaga mengadakan prosesi besar saat pekan suci yang disebut Via Dolorosa. Di Filipina dan Amerika Latin bahkan ada umat yang benar-benar memikul salib sejauh beberapa kilometer sebagai bentuk devosi. Jalan salib bukan hanya tentang pengenang penderitaan Yesus, tetapi juga menjadi refleksi hidup bagi banyak orang untuk menghayati makna pengorbanan dan kasih. Apakah kamu pernah ikut doa jalan salib? Coba share pengalamanmu di kolom komentar. Tuhan memberkati. Apakah Yesus bisa menghindari salib? Ataukah kamu menyangka bahwa aku tidak dapat meminta kepada Bapakku dan Ia akan menyertakan lebih dari 12 legion malaikat kepadaku?
Dalam Injil Matius jelas disebutkan, Yesus dengan kuasa ilahinya bisa memanggil lebih dari 12 legend yang sama dengan 72.000 malaikat untuk menyelamatkannya. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Karena cintanya yang besar, Yesus memilih untuk mengorbankan dirinya demi kita. Dia memiliki kuasa untuk menghindarinya, tapi dia memilih untuk taat pada kehendak Allah demi keselamatan kita semua. Yesus memilih untuk menderita dan mati di salib. Apakah kita siap memilihnya dan hidup sesuai dengan kasih-Nya? Tuhan memberkati. Mengapa Yesus berdoa di kayu salib? Di atas kayu salib Yesus berdoa, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu mengapa Yesus berdoa demikian? Untuk menelaah hal ini, kita perlu melihat bahwa sebagai putra Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus adalah Tuhan dan juga adalah manusia. Iman Katolik bersumber pada Allah Tritunggal dan berpusat pada Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar, yang menunjukkan segala kesempurnaannya. Jadi, pada waktu disalib Yesus tetap Tuhan dan juga manusia. Maka pada perkataan, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan Yesus, yang berdoa kepada Allah Bapanya. Doa yang dipanjatkan oleh Yesus bukanlah doa orang yang berputus asa, namun doa yang berpengharapan. Mengenal jam kerahiman ilahi. Jam kerahiman ilahi adalah jam 3 sore. Pada jam kerahiman ilahi itu kita berdoa dan merenungkan sengsara Tuhan Yesus, khususnya saat ia sendirian meregang nyawanya. Pada jam kerahiman ilahi ini kita diminta untuk berdoa memohon kemahakuasaannya bagi seluruh dunia, teristimewa bagi orang-orang berdosa yang malang. Pada saat itu belas kasih-Nya dibuka lebar bagi setiap jiwa. Kita yang berdoa pada jam kerahiman ilahi ini dapat memperoleh apa saja yang kita minta bagi diri sendiri dan bagi orang-orang lain. Pada jam ini, kita mengakui kerahiman Allah bagi seluruh dunia di mana belas kasih menang atas keadilan. Sebagai pengingat jam kerahiman ilahi adalah pukul 3 kata, 3 detik. Pukul 3 kita berdoa pada detik-detik wafat Tuhan Yesus Kristus. Kita meluangkan waktu 3 detik untuk mendoakan dengan hati 3 kata Yesus, Engkau andalanku atau aku berharap padamu. Doa 3 kata ini bisa kita doakan ketika kita tidak mungkin mendoakan doa kerahiman ilahi secara lengkap. Doa yang singkat ini menjadi keselamatan kita dan banyak orang kelak. Jangan lupa, misa malam Vigili Paskah. Jangan takut. Aku adalah yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup. Aku telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Inilah puncak iman dan harapan kita untuk bangkit dan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Tuhan memberkati. Jangan lupa bawa tisu saat misa malam Vigili Paskah.